Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Redmi Note 8 dengan permasalahan HP ini tidak ada sinyal, WiFi juga bermasalah. Sebenarnya untuk kasus ini saya itu pernah nge-share di video sebelumnya tentang Redmi Note 8 juga yang permasalahannya kurang lebih sama. Namun kali ini saya buatkan videonya karena menurut saya cukup menarik ya. Jadi saya sedikit cerita, ini adalah HP pertama subscriber Teknisi Jungkring yang datang ke sini. Jadi kemarin tanggal 24 itu kan saya sempat upload video bahwa Teknisi Jungkring itu menerima servis HP kiriman, dan malam harinya itu cukup banyak yang WhatsApp. Salah satunya adalah pemilik HP ini, dan ternyata beliau itu tinggal di Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi hanya beda kabupaten ya dengan daerah saya, yaitu di Banjarnegara. Setelah beliau WhatsApp, saya sarankan untuk paketnya dikirim saja gitu karena udah beda kabupaten ya. Tetapi yang punya ini pengennya diantar langsung gitu. Ya silakan, akhirnya kemarin tanggal 25-nya yang punya HP ini datang ke sini dan HP-nya sudah sampai di saya ini. Jadi sekali lagi ini adalah HP subscriber saya yang pertama saya tangani ya. Dengan kasus tidak ada sinyal, WiFi bermasalah. Kita cek dulu, yang pertama adalah IMEI. IMEI-nya 0. Kemudian kita cek tentang telepon, kita masuk keseluruhan spesifikasi dan versi pita basisnya tidak diketahui. Kemudian kita coba nyalakan WiFi. Ini WiFi-nya menyala tapi tidak mau mendeteksi WiFi yang ada di sekitar. Hanya menyala seperti ini ya. Padahal di tempat saya ini, di counter saya itu ada WiFi-nya dan ini tidak terdeteksi sama sekali. Jadi masalahnya itu IMEI-nya 0, PSP-nya tidak diketahui, WiFi bisa menyala tetapi tidak dapat mendeteksi WiFi yang ada di sekitar. Oke, langsung saja kita akan bongkar HP-nya. Kalau kita lihat dari backdoor-nya, sepertinya ini HP sudah pernah dibongkar ya. Ini lem-nya itu sudah bukan lem bawaan pabrik. Ini terlihat agak melebar ke samping. Ini adalah lem dari teknisi. Oh iya, sebelumnya akan coba kita pasang kartu SIM saya dulu, Axis dan Indosat. Kita pasangkan. Ini sudah terpasang ya, sudah rata dan tetap tidak terdeteksi, tidak ada SIM card yang terbaca. Baik, langsung saja kita lepas dan akan kita bongkar HP-nya. Ini dia untuk back covernya itu sudah terlepas, namun mohon maaf sekali ini sepertinya agak rusak karena di sini sudah menggunakan lem dari teknisi, bukan perekat dari pabrik. Jadi kita lihat kondisinya ini ya. Lapisan back covernya itu mudah sekali terangkat ini, seperti ini ya. Ininya menempel kuat, kemudian kacanya bisa terlepas, tapi lapisan ininya itu nyangkut di sini, jadi akhirnya warnanya rusak seperti ini ya. Mohon maaf sekali, ini pemiliknya Bang siapa saya lupa, Bang Rifki kalau nggak salah. Lanjut kita bongkar ke bagian mesin. Ini dia kondisi mesinnya setelah kita angkat. Sepertinya untuk bagian mesin belum pernah diservis ya. Sepertinya kalau saya perhatikan dia membuka back cover itu untuk melakukan penggantian pada baterai. Seperti video sebelumnya untuk penanganan Redmi Note 8, saya akan fokus ke sebuah IC yaitu SDR660 yang berada di balik kaleng ini ya. Ini kalengnya masih utuh. Langkah yang akan kita lakukan adalah melepas kaleng ini, kemudian kita akan melakukan penggantian pada IC. Langsung saja kita eksekusi. Pelepasan kaleng, saya gunakan blower dengan settingan panasnya itu 380 dan anginnya 100. Harus sangat hati-hati, saya tidak menggunakan mikroskop untuk proses pelepasan kalengnya. Ini dia proses pelepasan kalengnya sudah berhasil. Benar sekali, di sini kita lihat ada sebuah IC dengan kode SDR660. Kita coba perjelas. Untuk kasus seperti ini seringkali bermasalah di bagian IC SDR660 ini. Jadi akan coba kita lepas, kemudian akan kita gantikan IC SDR660. Proses pelepasan akan saya gunakan blower settingan panas 380. Saya menyebutnya settingan ekstrim, jadi
Untuk settingan tersebut saya tidak berani menggunakan mikroskop ya, karena dikhawatirkan akan merusak PCB. Kalau menggunakan mikroskop itu kontrolnya kan kurang, membentur mikroskop itu jadi kontrolnya kurang begitu terkontrol, sehingga saya memutuskan tidak menggunakan mikroskop. Sini saya tidak menggunakan flux ya, langsung akan saya coba angkat tanpa flux. IC SDR-nya sudah kita lepas ya. Ini saya agak merubah posisi ya. Tadi menyentuh sebuah kapasitor sehingga posisinya ini agak bergeser. Nanti akan kita perbaiki ini posisi kapasitor yang sedikit bergeser. Sudah cukup. Kapasitornya sudah terpasang kembali. Berikutnya akan coba kita bersihkan ini sisa timah yang ada di PCB. Kita akan gunakan solder. Sebelumnya kita kasih flux. Kemudian kita geserkan solder secara perlahan. Berikutnya kita siapkan solder wick. Tidak lupa solder wicknya juga kita kasih flux ya, seperti ini. Dan kita kembali gunakan solder. Dia proses pembersihannya saya rasa cukup ya, ini sudah rata. Berikutnya kita siapkan IC penggantinya, ini SDR 660. Ini saya baru pernah ke seller yang saya beli ini ya, saya coba kalau saya pasang jadi alhamdulillah. Kita lihat dulu ini IC barunya, terlihat ini kodenya sama SDR 660. Ini dia ya, penampakan IC yang baru itu sudah ada kaki-kakinya dari pabrik. Jadi kalau saya pribadi tidak saya lakukan cetak ulang, tapi saya kasih flux ya, saya panasi dengan blower. Ya cukup, jadi saya panasi sampai kakinya terlihat menyala ya. Artinya ini timahnya sudah ikut meleleh. Berikutnya akan kita pasang. Posisinya seperti ini sudah sesuai. Tinggal kita blower secara perlahan. Di sini saya gunakan settingan panasnya itu 380, kemudian anginnya 50. Kita lihat tadi saat kita geser IC-nya kembali ke posisinya, artinya sudah presisi ya. Berikutnya akan kita dinginkan. Ini dia HP-nya sudah kita pasang, penutup mesinnya juga sudah kita pasang. Berikutnya akan coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dia masih bergetar, masih mau menyala. Tidak bosan-bosan saya sampaikan bahwa kalau untuk pemasangan IC itu baik dari pelepasan kaleng, pelepasan IC dan pemasangan IC, kalau ada kesalahan itu bisa menyebabkan HP-nya menjadi mati total. Makanya harus sangat hati-hati, jangan sampai seperti itu. Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Di sini belum saya pasangkan kartu SIM. Saya penasaran, saya akan coba cek. Yang pertama adalah IMEI. Bintang pagar 06 pagar. Dan alhamdulillah IMEI-nya masih 0 ya. Ini sepertinya belum berhasil. Kita cek versi pita basisnya. Dan ya masih tidak diketahui. Nggak apa-apa, tetap semangat. Akan kita bongkar lagi. Kita eksekusi ulang. Kita perhatikan di sini pemasangannya sudah cukup bagus, hanya saja ada satu pin di sini yang masih belum belum terpasang maksud saya. Ada dua pin yang belum terpasang, 1, 2, mungkin itu adalah salah satu penyebab kenapa kita masih gagal ya. Jadi nanti akan kita cetak ulang IC-nya, kita pasang lagi. Kalau memang menggunakan IC yang tadi tetap tidak bisa, maka mau nggak mau kita ganti IC lagi. Jadi ini IC tadi ya, yang baru ini sudah kita pasang, kita lepas, akan kita cetak ulang, tidak langsung saya ganti lagi. Barangkali tadi pemasangannya ada pin yang kurang menempel ya, karena pin dari timah dari pabrik ini cukup keras, sehingga akan kita ganti timahnya.
Dia sudah terpasang lagi dengan kita mengganti timahnya. Kita belum mengganti IC lagi ya. Berikutnya akan kita dinginkan dan kita rangkai lagi ke mesin. Dan alhamdulillah masih zonk lagi. Versi pita basisnya masih kosong. IMEI-nya masih kosong. Kita ganti IC saja ya. Ini sudah dipastikan pemasangannya sudah benar. Kita akan lepas, ganti IC lagi. Ini ya, IC tadi yang baru ini kita buang saja, ini sudah tidak berfungsi ya. Begitulah, walaupun IC baru kadang tidak berfungsi. Kita akan ganti lagi IC-nya. Ini dia, HP-nya sudah sampai ke menu. Belum saya pasang kartu SIM, saya akan coba cek lagi bagian IMEI. Bintang pagar 06 pagar. Alhamdulillah IMEI-nya sudah muncul ya. Aduh, kabar baik ini, IMEI sudah muncul. Kita masuk ke pengaturan, kita cek tentang telepon, keseluruhan spesifikasi. Versi pita basis sudah ada datanya. Tadi di awal versi pita basis itu tidak diketahui. Kali ini versi pita basis sudah ada datanya. Kita coba cek bagian WiFi. Kita nyalakan WiFi. Kita cek dan Android sudah muncul WiFi-nya. Ini artinya WiFi sudah normal. Masih penasaran lagi? Kita pasang kartu SIM. Ini kartu saya Axis dan Indosat akan kita pasangkan. Tadi di awal kartu SIM tidak mau terdeteksi. Sekarang sudah terdeteksi. Dua kartu SIM sudah terdeteksi, namun sinyalnya masih hilang. Kita tunggu sebentar. Dan saatnya kita coba pasang kartu SIM. Ini dua-duanya kartu saya. Akan coba saya pasang. Alhamdulillah sudah terdeteksi dua kartu SIM. Sudah muncul sinyal SIM satunya. Oh, muncul sinyal keduanya. Mantap, cukup panjang prosesnya ya. Ini data selulernya coba kita hidupkan. Muncul 4G. Kita coba cek internet. Ini pakai kartu saya. SMS masuk ya. SMS masuk itu cek pulsa berarti artinya bisa. Kalau SMS sudah masuk, tinggal kita cek internet ini jalan atau tidak. Ya, YouTube jalan guys. Internet sudah jalan, ini YouTube jalan ya. Cek pulsa pun harusnya bisa karena tadi sudah ada SMS masuk, tapi akan kita coba saja. Kita cek pulsa dulu. Benar sekali, cek pulsa bisa, itu pulsa saya masih 8.600. Cek pulsa bisa, internet bisa. Berarti ini sepertinya masalah sudah selesai ya. WiFi sudah normal, IMEI sudah kembali, baseband sudah kembali, internet sudah jalan, cek pulsa sudah jalan, itu sudah bisa mendetek WiFi. Kemudian untuk penggantian IC SDR seperti ini, kemarin itu sempat saya sudah membuat video ya tentang mengganti IC SDR. Begitu selesai saya upload video, itu ada beberapa teknisi yang mengajak sharing pada saya. Di antaranya mereka berbagi pengalaman untuk HP yang sudah diganti IC SDR itu hanya beberapa hari, konsumennya balik lagi, IMEI-nya hilang lagi, dan mereka itu memutuskan untuk rebooling IC CPU. Mendengar cerita tersebut saya tanggapi, tapi saya masih yakin bahwa permasalahan untuk di HP ini bisa disebabkan karena IC SDR 6660 ini. Sehingga tadi pagi sebelum saya mengeksekusi HP ini, saya itu sempat WhatsApp dulu ke konsumen saya yang sebelumnya pernah saya ganti IC SDR-nya. HP-nya sama persis Redmi Note 8. Saya pagi-pagi WhatsApp, saya tanyakan bagaimana kondisi HP-nya, apakah masih normal, apakah kembali rusak seperti sebelum saya ganti IC. Dan alhamdulillah jawabannya itu masih normal, semuanya masih normal gitu. Sehingga pernyataan itulah yang membuat saya semakin yakin bahwa memang salah satu penyebabnya adalah IC SDR ini. Sehingga kita ganti IC SDR tadi, cukup lama prosesnya. Saya ganti IC SDR baru, dia tetap gagal. Saya penasaran, barangkali saya pemasangannya kurang presisi. Saya cetak ulang, saya kasih timah low temperatur, tetap gagal. Saya tidak menyerah, saya ganti IC baru lagi dan alhamdulillah ini sudah
menyala dengan normal. Kemudian ini nanti tinggal kita rapikan, kemudian kita kasih ke pemilik HP-nya yaitu Bang Rofik yang ada di Wonosobo ya. Nanti kita konfirmasi, sebelumnya kita tes dulu minimal ya 1 kali 24 jam. Kalau dia masih normal baru kita konfirmasi untuk saya tagih biaya perbaikan, kemudian saya kirimkan paketnya. Karena kemarin saya sudah ngobrol sama beliau, katanya kesini itu jauh, jadi beliau memutuskan kalau sudah jadi dikirim paket aja, seperti itu. Baik, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.